Halo semuanya. Em, kita reading tarot lagi. Love reading, fun reading, just for fun ya. Ini pembacaan kartu general, energi general. Jadi menarik energi banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu. Jadi ya ambil yang bermanfaat aja ya. Dan ini energinya bisa terbalik, bisa vice versa, bisa energi kamu, bisa energi orang yang kamu fokuskan, kayak gitu ya. Kalau mau pembacaan tarot untuk energi personal, energi pribadi, keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading, hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini, kayak gitu, oke? Kali ini kita pilih kartu lagi, pick a card, pick a pile. Jadi aku udah siapkan beberapa tumpukan kartu nih ya. Ini temanya, judulnya yang ingin hubungi kamu di tahun 2021. Oke. Jadi judul video ini Kak, video timeless ya ini. Judulnya yang ingin hubungi kamu ya di tahun 2021 ya. Ini timelessnya di tahun 2021 kayak gitu maksudnya. Oke. Aku udah siapkan 3 pilihan. Silakan pilih sesuai kata hatimu, sesuai intuisimu. Tapi saran aku nonton setiap isi pilihan kartu karena ini kan energi banyak orang, jadi general banget. So energi kamu bisa ngacak, bisa random, bisa ada di beberapa kartu yang mungkin nggak kamu pilih, kayak gitu ya. Oke. Pilihan pertama, nih, kelihatan? Oke, ini pilihan pertama ya. Waduh. Oke, ini pilihan pertama. Kemudian pilihan kedua ini. Oke, pilihan ketiga ini. Oke, kelihatan ya. Jadi, ini pile 1, ini pile 2, dan ini pile 3. Yang butuh waktu lama buat milih, silahkan pause video ini ya. Tapi yang udah ready, kita bakalan bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama ini, yang kedua ini, lalu nanti yang ketiga ini. Kayak gitu. Oke, cus ya, langsung aja. Aku simpan dulu. Oke. Ya. Oke. Ini dia. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama yang ada kartu ini. Ini pilihan pertama ya. Oke. Ada kartu openness. Ada yin. As for help. What's a movie? Oke. Dan ini kartu yang ada kata when I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Ini dia, oke? Ya, jadi yang ingin hubungi kamu ini, dia orangnya tertutup. Kamu tuh kayak sulit banget memahami dia. Mungkin kamu ngerasa dia itu serba salah. Kamu serba salah banget sama dia. Kamu ngelakuin A salah, ngelakuin B salah, ngelakuin Z juga salah. Gitu. Dan orang ini tuh memang ribet ya. Karena dia misterius juga. Apa yang dia bilang kadang gak sesuai dengan realita gitu. Hari ini dia bisa bilang ngomong A, besoknya dia udah ngomong Z. Jadi berubah-berubah. Atau istilahnya ini orang gak punya pendirian, belum tahu jati dirinya seperti apa, belum bisa menjadi diri sendiri. Dia seperti itu ya.
Jadi dia itu orangnya tertutup, dia suka mendam semuanya. Jadi kamu mungkin berpikiran kayak, kamu tuh sebenarnya sayang gak sih sama aku? Lo tuh sebenarnya sayang gak sih sama gue? Apa cinta ini bertepuk sebelah tangan? Apa cuma gue yang suka sama lo, gue sayang sama lo tapi lo nggak kayak gitu. Jadi ya mungkin kamu merasa seperti itu ke dia ya. Padahal dia ini sebenarnya orang yang sering banget punya inner conflict, punya tekanan batin yang dia simpan sendiri. Jadi kalau dia ada masalah, dia simpan semua sendiri, dia nggak cerita ke kamu. Jadi ya kamu menilai dia dari tingkah lakunya aja, padahal di dalam hati dia sering bergejolak kayak gitu ya. Terus orang ini mungkin ya membuat love life kamu tuh kayak banyak drama jadinya, seperti film-film ya. Atau kalian suka nonton film. Mungkin kamu suka nonton film atau dia suka nonton film, atau ada sebuah film atau apalah yang mungkin kayak relate gitu atau berkaitan sama cerita kalian gitu. Jadi ya di tahun 2021 dia pengen ngubungi kamu. Dia pengen terbuka, dia pengen jujur sama kamu tentang apa yang dia rasakan, dan dia tuh kayak pengen ngomong, gue tiba-tiba diem, gue tiba-tiba pasif, gue tiba-tiba ngilang karena gue kayak gini loh, masalah gue kayak gini loh. Nah kayak gitu. Cuma dia tuh bingung gimana caranya ngubungi kamu, karena ini orang bisa dibilang dia sosok yang kurang pemberani sebenarnya ya. Jadi menurut aku dia kayak lagi mikir nih, gimana ya, apa ada yang bisa bantuin gue buat ngubungin lo, apa ada yang bisa bantuin gue supaya bisa bicara sama lo. Nah dia ngerasa gitu. Oke. Sekarang kita lihat tarotnya ya, yang ingin hubungi kamu di tahun 2021. Ini ada kartu Ten of Wands. Oke. Queen of Coins. Knight of Cups. The Tower. Knight of Coins. Ten of Coins, oke. Jadi ini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, ya. Bisa energi aja, tapi ada zodiak itu. Ada zodiak itu di sini. Mungkin kamu ngerasa nih orang kenapa lelet banget, kayak siput gitu ya. Mungkin kamu bertolak belakang sama dia, kamu orangnya jor-joran, kamu tuh kayak ya kalau ada masalah harus beres dong, kalau pengen kejelasan harus cepetan dong. Nah mungkin kamu kayak gitu, kalau dia bertolak belakang. Tapi ini bisa vice versa ya. Intinya ini orang yang mau hubungi kamu nih orangnya banyak pertimbangan, banyak berpikir, membaca situasi, ngelihat sana ngelihat sini, gimana keadaan, dan memang pada dasarnya dia orangnya lambat. Mungkin dia belum sedewasa kamu ya. Ya bisa aja ini masih dede-dede gitu ya. Jadi harus dituntun gitu ya. Harus ada yang nolong dia, ngebantu dia supaya bisa hubungi kamu gitu. Terus aku nggak tahu ya, entah kenapa aku ngerasa di sini udah ada yang punya orang lain. Mungkin ada yang sudah punya orang lain, ada yang sudah berkomitmen sama orang, ada yang sudah menikah gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu yang sudah punya orang lain, dia mau baca situasi nih, kapan ya kamu tuh beres sama orang di samping kamu itu. Dia nungguin kamu tuh kayak ya
ya gue mau dateng nih atau gue mau ngubungin lo, tapi ya lo beresin dong urusan lo sama orang lain. Nah, dia ngerasa gitu, dia kayak meragukan status kamu tuh gimana sebenarnya gitu. Terus ya orang yang mau hubungi kamu ini sebenarnya orang yang banyak beban ya, beban hidup. Beban hidup itu dalam arti bukan berarti dia orang yang susah-susah banget, enggak, karena aku rasa nih orang ya lumayan berkecukupan sih ya, setidaknya dia bisa makan 3-5 kali sehari. Dia bisa makan lah gitu, dia bukan orang yang susah banget gitu, enggak sih menurut aku. Cuma dia tuh sering ada tekanan batin, mungkin karena keluarga, teman, lingkungan dia tuh nggak satu frekuensi sama dia, atau ya memang dia orangnya ribet gitu, jadi mungkin hanya kamu yang mengerti dia, jadi dia hanya mau menghubungi kamu kayak gitu kakak. So aku ngerasa memang kalian ini udah terpisah ya, udah terpisah nih, nggak komunikasi. Jadi ketika kamu ngelihat dia tuh terlalu ribet dan dramatis banget dan lelet banget, ya itu mungkin yang menjadi alasan kamu memilih orang lain daripada dia. Padahal ya setelah kamu udah sama orang lain, atau ya enggak pun tentang orang lain ya, mungkin kamu udah punya kehidupan baru sekarang, aku rasa kamu tuh tetap aja stuck. Kamu tetap aja kayak memikirkan dia gitu. Jadi ini seperti unfinished business ya. Ada yang belum selesai antara kamu sama dia. Ada yang di sini kayak belum bilang gue sayang sama lo, atau ada yang belum bilang gue pengennya sama lo. Nah, ada aja gitu ya, aku rasa kayak gitu. Dan ada juga yang kayak pengen ngasih penjelasan gitu, pengen ngasih tahu aku sebenarnya sama orang lain karena kamu tuh dulu lambat banget. Aku mau sama dia sebenarnya karena aku mau yang pasti-pasti aja. Nah, mungkin ada yang mau clarify kayak gitu. Intinya sih di sini belum ngomong jujur gitu ya. Tapi dia pengen ngubungin kamu. Kita lihat sekarang bidangnya, ya kak. Oke. Mungkin dia studinya atau kerjaannya berkaitan sama ini. Ini ada kartu Five of Wands, Three of Wands, Knight of Swords, Seven of Cups, Two of Wands, Ten of Cups ya. Oke, jadi ini ada Aries, Leo, Sagittarius lagi, ada Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi bidangnya ini ya, mungkin studi atau kerjaannya berkaitan dengan bidang internet gitu. Dia harus terbiasa dengan komputer, dia menggunakan komputer, dia menggunakan banyak jaringan gitu ya. Atau dia butuh banyak relasi, bisa aja ini marketing gitu. Terus ya seperti karyawan ya yang aku lihat ya, sering menggunakan komputer, gadget gitu. Terus nih orang ada yang berkaitan dengan sains, ilmu pengetahuan, alam, teknologi begitu. Teknik juga ada. Terus ada yang di bidang bisnis, ada yang punya usaha ya. Kemudian ada yang di bidang sosial gitu. Lalu ada yang di bidang pertahanan ya, mungkin ini TNI
tentara, polisi juga ada, sama komunikasi ada, di bidang komunikasi ya. Terus konsultan juga bisa, mungkin dia konsultan keuangan atau apa ya. Kemudian bidang kayak apa ya, manajer gitu ada sih, supervisor juga ada. Dan di bidang ini sih, fashion ada, hiburan ada, entertain ada, sama ini loh, kuliner. Terus ya restoran, rumah makan mungkin ada yang punya begituan ya. Dan memang ada juga yang di sini berkaitan sama online shop atau punya bisnis online kayak gitu ya. Oke. Sekarang hurufnya. Kayak aku keluarin huruf, mungkin ada di namanya atau di antara kalian ada yang namanya punya huruf ini gitu. Ini udah oke, aku ambil lagi ya. Ya. Ini ada huruf M, hehe. Ada huruf R, oke. Ada huruf X, ini past life, masa lalu. Ada huruf D, oke. Ada huruf L, ada huruf A, ada W atau W, ada huruf K, ada huruf B, ada huruf N, oke. Ada Z, ada huruf I, dan ada huruf V atau V. Kelihatan ya? Oke. Jadi ada M, ada R, ada X, ada D, W, K, I, B, L, ada A, Z, N, V atau V. Oke. Aku rasa ini aja file 1. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke guys, kita lanjut ke file 2, pilihan 2. Ini kartu kedua ya. Ada action, ada fork in the road. Okay, speak the language of love. Movement. Ini kartu yang ada kata my outer experience are a reflection of my internal condition. Ya, oke. Jadi ini yang ingin menghubungi kamu di tahun 2021. Ini selama ini mungkin ya, orang ini selalu terlalu santuy orangnya ya. Dia ini dulu atau sebelumnya, sebelum 2021 memang diem-diem terus ya, orangnya pasif banget. Terus orang yang istilahnya itu kayak dia mau terima bersih aja orangnya. Jadi kalau punya konflik terutama sama kamu, dia lebih kayak menunggu kamu yang beraksi ke dia. Jadi kalau tipe orang ini, misalnya kalau mau ada percakapan, harus dia menunggu kamu yang ngechat duluan. Dia merasa
kamu yang harus mulai chat duluan, mulai buka pembicaraan gitu. Karena dia tuh ya mungkin karena dia selama ini sudah sering dimanja, atau dia tuh sudah sering menjadi orang yang sangat terlalu menggunakan logika gitu ya. Kalaupun misalnya dia nggak dimanja-manjain banget, tapi dia orang yang jarang banget menggunakan perasaan. Jadi nggak heran kalau dia tuh keras kepala, terus ya bisa kasar gitu secara verbal maupun secara fisik. Mungkin ada di antara kalian yang ngerasa nih orang ngomong tuh kadang nggak pakai otak gitu. Mungkin ada di antara kalian ngerasa gitu. Dia merasa kata-kata yang dia ucapkan biasa aja, tapi kamu tuh udah ngerasa dia tuh kejam gitu. Misalnya nih, kamu ngechat panjang banget ya, dia cuma jawab oke. Nyebelin gak sih? Atau ya nggak tahu lah ya kamu ngechat apa, dia cuma jawab iya, enggak, atau oh doang. Ya kamu bete jadinya gitu ya. Dia tuh santai banget menanggapi percintaan ini. Jadi kamu yang selama ini mungkin lebih aktif daripada dia. Cuma di tahun 2021 itu Tuhan dan semesta seperti menggerakkan hatinya untuk bikin effort ke kamu. Dia bakalan melakukan pergerakan, dia akan beraksi untuk kamu. Jadi ya tiba-tiba aja dia tuh kayak disadarkan oleh Tuhan dan semesta. Jadi ya semesta itu kayak ngejewer dia mungkin ya, ngehajar dia. Lo tuh sampai kapan mau terima bersih dari orang yang kamu cinta? Jadi semesta itu kayak mengingatkan dia supaya dia tuh jangan terlalu santai, jangan terlalu meremehkan kamu seolah-olah kamu lebih bucin daripada dia gitu. Padahal ini nih, misalnya kalian udah bermasalah atau udah ada yang jaga jarak, udah ada yang terpisah, dia tuh kayak pengen bicara gitu, pengen ngomong sama kamu karena kondisi dia tuh nggak baik-baik aja kalau bermasalah sama kamu. Mungkin gini loh ya, ini orang yang banyak pilihan juga sih menurut aku. Banyak pilihan, mungkin dia ada pilihan lain selain kamu, dia ada prioritas lain, atau dia ada orang lain, atau ya nggak sama kamu juga dia ada yang lain gitu. Mungkin ada aja yang mau sama dia, memang begitu. Kalau ini orangnya cakep kan ya nggak heran lah ada yang mau aja sama dia gitu. So ya aku ngerasa mungkin kamu melihat dia keras ya, keras kepala, tapi sebenarnya dia tuh orangnya rapuh. Karena sekarang dia tuh seperti orang yang nggak punya arah dan tujuan hidup yang jelas. Dia ngerasa hidupnya itu seperti buta kalau nggak ada kamu gitu. Jadi mau bergerak sih dianya, soalnya dia merasa ya kamu sebenarnya yang sering ngasih penerangan dalam hidupnya, yang sering banget sabar menghadapi dia mungkin ya. Kamu tuh orangnya mengalah, mencintai dia dengan lembut ya, tapi begitu orang yang kamu hadapi ini keras gitu. Cuma dia bakalan berpikir sih ya, di saat kamu udah nggak ada ya, dia semacam ada rasa ingin gimana nih supaya kamu tuh hadir lagi di hidupnya dia gitu. Dia pengen kamu ada di sisinya gitu. Dia pengen tuh sebenarnya aku nggak baik-baik aja kalau kamu tuh pergi. Aku nggak baik-baik aja kalau kita nggak bicara. Aku nggak baik-baik aja kalau kita nggak ketemu gitu. Kita lihat lagi yang ingin hubungi kamu tahun 2021 ini ya. Ada kartu Nine of Wands. Oke. Magician. Hangwoman.
Two of Swords, Ace of Coins, Princess of Wands. Oke. Ini ada energi Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang kuat ini Pisces sama Cancer. Hehe. Ada Scorpio juga, ada Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Oke. Jadi, ini bisa energi aja. Tapi zodiak yang terbaca di sini itu. Yang ingin hubungi kamu ini, dia ngerasa ya dia tuh ngeprotek dirinya banget ya. Dia tuh orangnya bisa dibilang bisa takut jatuh cinta karena takut kecewa, bisa juga takut berjuang karena takut terluka gitu. Apalagi ini kalau anak mami ya anak manja atau dia di bawah kamu, nah dia takut kecewa kak. Dia takut perjuangannya sia-sia. Jadi daripada kecewa, mending gue gak ngelakuin apa-apa. Gitu. Cuma di saat jaga jarak nih ya, ada di sini yang udah beda jarak banget, beda kota, provinsi, negara, beda gitu ya. Ternyata dia tuh gak bisa ngilangin perasaannya dari kamu. Kamu tuh hadir aja gitu di hati dan di pikirannya dia. Bahkan dia sempat berpikir, apa kamu tuh mengguna-gunai dia? Apa kamu tuh pelet dia? Dia sempat berpikir gitu. Cuma ya, beberapa ini memang orang yang logika, jadi dia merasa ya nggak mungkin juga lah kamu guna-gunai dia. Tapi ada nih, beberapa ya, nggak semua. Beberapa dari kalian dealing dengan orang yang dia tuh punya relasi dengan orang pintar, sehingga dia bertanya, ya apa benar sih saya diguna-guna atau enggak gitu. Ternyata ya kalau kamu memang gak guna-gunai dia, orang pintar itu pasti menjawab ya kamu gak ada apa-apain dia gitu. Disitulah dia sadar kalau sebenarnya kamu yang dia inginkan selama ini gitu. Dan aku merasa cuma kamu yang mengerti dia, atau cuma kamu yang bikin dia tuh passionate, yang bikin dia tuh semangat menjalani hidup. Cuma orang ini jual mahal. Ya gitu, ini orang gengsi dan pride-nya gede, harga dirinya tinggi. Jadi tuh mau gendernya apapun, dia ngerasa dia yang patut diperjuangkan. Tapi setelah berjarak sama kamu tuh kok nggak enak gitu. Dia ngerasa ya ketika dia membatasi diri, membatasi komunikasi, atau ada yang blokir, ada yang memang dia ini ngapus akunnya, mencoba tidak terhubung sama kamu, tapi ternyata nggak bisa kakak ya. Udah berusaha nih ya, gue nggak akan stalkingin lo di media sosial, gue nggak akan kepoin lo lagi. Ternyata dia kepoin kamu, ya kan? Jadi dia tuh seperti orang yang menjilat ludahnya sendiri. Dia ngerasa nggak pengen tahu lagi tentang kamu, tapi kok tiap hari tuh kayak ada rasa ingin tahu tentang kamu. Sampai ada nih yang pergi ke orang pintar, atau dia nanya teman, saudara yang punya indera keenam tentang kamu yang dia tanya, ya. Begitulah. Dia mau hubungi kamu di tahun 2021, ya. Cuma dia lagi bergejolak nih, dia lagi berantem, lagi bertempur melawan gengsinya, egonya, pride-nya. Ya doain aja semoga dia bisa memenangkan dirinya sendiri dan bisa mengalahkan egonya, mengalahkan gengsinya gitu. Kita lihat lagi bidangnya ya, mungkin studinya, kerjaannya berkaitan sama bidang ini. Oke, ini ada Five of Pentacles,
Emperor, Two of Swords, Page of Pentacles, Judgment, dan Six of Cups. Oke, ini orang masa lalu ya, beberapa. Ada yang ini orang lama, dia punya perbedaan sama kamu. Aku ngeliat sini energi kuat itu Aries ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Kalau bidangnya sih ini mungkin studi kerjaannya atau hobinya mungkin ya. Dia berkaitan dengan bidang seni gitu. Mungkin dia berkaitan sama segala sesuatu tentang seni. Bisa musik, seni rupa, ya seni apa aja lah. Berbau kreatif, dia orangnya kreatif ya. Bisa aja dia kreator mungkin ya. Terus ada juga di sini bidang ya, mungkin dia nih punya jabatan gitu loh di tempat kerjanya. Mungkin dia ini pejabat ya. Atau dia punya jabatan di kantornya atau di mana. Dia nih orang yang ya bisa dibilang senior gitu. Atau kamu yang senior ya, dia di bawah kamu. Bisa vice versa ya kak. Terus ada juga di sini pegawai swasta, ada aparatur negara, ASN ya atau PNS. Terus ada juga yang di bidang hakim, pengadilan gitu. Bidang hukum ya. Ada di bidang agama. Terus bidang bisnis ada. Bidang yang punya usaha ada, terutama home industry. Ada juga di bidang tambang, pertanian, kelautan ya. Mungkin dia berkaitan dengan laut. Berarti perkapalan ya, ya kan? Terus ada yang di bidang ini loh, kayak sosial. Mungkin dia orang yang suka sosial, kayak gitu ya. Sekarang aku keluarin hurufnya. Mungkin di huruf ini ada dalam nama kalian. Mungkin di antara kalian namanya itu ada yang punya huruf ini gitu. Oke. Aku keluarin ya. Oke, aku tambah ya. Oke, ya. Ini ada huruf R, ada Z, ada huruf J, ada huruf H, ada huruf Y, ada huruf V, ada L, ada huruf E, ada huruf M, oke. Ada huruf B, ada huruf F, ada huruf Q atau Q, dan ada huruf N. Oke, ini huruf-hurufnya kelihatan ya. Jadi ini ada huruf R, ada J, ada V, ada Q, ada N, oke, ada Z, ada H, ada L, ada F, ini F ya, ada Y, ada E, ada M, ada B, oke. Aku rasa ini aja file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke. Kita lanjut ke file 3, pilihan 3. Ini kartunya ya, file 3. Oke.
Ini ada kartu forgiveness. Treasure Islands. Have faith. Okay. Abundance, planning. Lalu ada kartu there is a stream of love supporting my dreams. Okay. Ya. Jadi aku merasa yang ingin hubungi kamu di tahun 2021 ini orang yang punya banyak salah sama kamu ya. Dia sering banget nyakitin kamu, padahal kamu udah baik sama dia. Kamu sering bantuin dia ya. Kamu tuh kamu bucin sama dia. Kamu tuh mungkin orang yang kalau udah sayang banget ya, sampai kamu lupa sama diri kamu sendiri. Jadi kamu tuh ekstra banget bantuin dia. Kamu bantuin tugasnya mungkin, atau kamu bantuin kerjaannya, atau ya setiap dia butuh bantuan kamu selalu ada. Jadi kamu tuh kayak manjain dia banget sih. Kamu support dia terus. Kamu ngerasa dia berhak mendapatkan cita-citanya, atau dia berhak mendapatkan impiannya. Dia berhak mendapatkan tujuan atau goalsnya dia. Kamu ngerasa ya, dia berhaklah bahagia. Jadi kamu tuh selalu punya cara untuk membahagiakan dia. Kamu selalu punya cara untuk bantuin dia. Kamu korbankan tenaga, pikiran, perasaan, dana mungkin ya. Karena kamu tuh orangnya sangat beriman. Kamu tuh percaya ketika kamu hadir di hidupnya, itu tandanya Tuhan ingin kamu membahagiakan dia. Gitu. Kamu kayak ngerasa kehadiran kamu di hidup dia, hadirnya kamu di hidup dia tuh bukan sebuah kebetulan, tapi memang untuk membantu dia mewujudkan apa yang dia mau. Setidaknya kamu tuh pengen dia tuh berubah menjadi lebih baik. Kayak gitu. Ya, kamu baik banget sih ke dia. Makanya aku bilang bucin. Terus kamu udah baik nih sama dia ya. Segalanya udah kamu korbankan. Tapi aku rasa kamu terlalu overgiving. Kamu terlalu berlebihan. Apalagi segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Terus kamu lupa sama diri kamu sendiri ya, itu makin gak baik sebenarnya. Karena orang yang kamu bantu ini, orang yang kamu cintai ini, bisa dibilang gak tahu diri gitu. Dia gak tahu terima kasih kakak ya. Kamu baik juga ya, boro-boro dia bilang makasih gitu. Dia tuh membalas kebaikan kamu aja mungkin enggak ya. Aku lihat kayak gitu sih. Dia gak balas kebaikan kamu. Tapi gini sih ya, ini energinya lumayan spiritual karena ada bonding yang kuat antara kamu sama dia. Ketika kamu hadir di hidup dia, kamu bawa perubahan baik di hidup dia, tapi dia sulit berubah, atau dia sering mengecewakan kamu udah capek bersabar ya, kamu merasa gak mungkin lah aku berkorban terus, gak mungkin dong gue cucurin semua pengorbanan gue sama lo, tapi lo bales satu tetes aja juga enggak gitu. Dan ya memang kadang dia tuh mau bersikap baik ke kamu, tapi pada saat ada maunya. Bisa kayak hari ini dia mau baik lagi sama kamu, mau berusaha ngebalance kamu, tapi besoknya dia jadi orang yang gak peduli sama kamu. Ya bisa dibilang nih orang childish ya, childish banget, masih punya ego yang tinggi. Jadi ketika dia tahu kamu itu sangat baik, dia malah memanfaatkan kamu gitu ya.
Jadi dia merasa bersalah sih menurut aku. Mungkin kamu pergi tiba-tiba, atau kalian nih nggak barengan nih yang aku lihat. Ketika dia kehilangan kamu, dia tahu kalau kamu tuh berarti. Karena setelah kamu nggak ada, dia nggak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Impiannya satu persatu tuh sirna, hilang, musnah. Dia seperti orang yang kehilangan arah, seperti orang yang udah nggak tahu tujuan hidup gue itu buat apa sekarang. Gue udah nggak tahu karena lo udah nggak ada. Sedih sebenarnya, cuma ini fun reading ya, jangan julid, jangan ngegibahin gue ya. Oke. So ya, kadang gitu ya, orangnya udah nggak ada baru ngerasa kehilangan, kamunya udah nggak ada baru dia ngerasa kamu tuh berarti. Jadi dia pengen hubungi kamu karena dia pengen minta maaf. Bagaimana kehidupan kamu sekarang juga dia nggak peduli. Yang penting gue mau minta maaf, gue mau lo maafin gue. Karena dia merasa ya, ketika dapat maaf dari kamu, maksudnya ketika kamu memaafkan dia lega menjalani hidup. Gitu. Itu sih. Kita lihat tarotnya ya. Yang ingin hubungi kamu di tahun 2021. The Empress. Wih, keren. Nine of Coins, The Emperor, Seven of Cups, Queen of Wands, dan Queen of Cups. Oke. Ini ada energi Taurus, Libra, Aries. Itu yang kuat. Lalu ada Capricorn, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Sagittarius ya. Jadi yang ingin hubungi kamu ini kan dia punya sifat egois yang gede banget ya. Itu sebenarnya rasa ego itu terbentuk dari bawaan lahir sih menurut aku. Sejak kecil dia memang sudah punya karakter itu, dan itu mungkin dibentuk oleh keluarga atau lingkungannya dia gitu. Jadi mungkin dari kecil dia tuh orang yang bisa dibilang dia tuh jarang banget merasakan kasih sayang yang sesungguhnya. Seperti itu. Mungkin karena dia punya problem juga dalam keluarganya. Bisa karena orang tuanya itu gak baik-baik aja, kekurangan kasih sayang orang tua mungkin, atau orang tuanya sibuk kerja dari dulu, atau broken lah, punya masalah lah. Nah, jadi dia sering menyendiri, dia sering gak peduli sama orang. Jadi egonya itu gede memang dari dulu kak ya. Terus dia tuh orang yang ini loh, sering sering merasa punya option lain, punya pilihan-pilihan lain. Jadi nggak pernah fix pada satu pilihan, atau nggak pernah bisa menentukan sebuah pilihan. Karena dia merasa ya, hidup itu bawa enjoy aja sih kayaknya. Gue juga nggak peduli juga apa yang terjadi. Dia kadang kayak gitu ya. Terus orang yang mau hubungi kamu nih, ya bisa dibilang orang yang dia nggak sembarangan kasih tahu inner konflik dia nggak sembarangan bisa cerita tentang apa yang dia rasain gitu ya. Jadi kalau dia
dia tuh nggak suka sama orang, dia langsung bisa kejam gitu sih orangnya gitu. Mungkin ada di sini yang memang ini berkaitan ke file 1 atau file 2 gitu ya. Dan aku ngerasa nih orang sebenarnya cakep ya. Ini orangnya cakep menurut aku. Kalau dia cowok, dia cogan kakak, cowok ganteng. Kalau dia cewek ya dia cantik gitu. Tapi mungkin karena dia merasa penampilannya menarik, dia bisa kasih banyak pesona ke orang-orang, jadi dia naikin pride-nya, dia naikin gengsi, harga diri yang tinggi gitu loh. Terus nih orang bisa dibilang orang yang apa ya, kayak kurang bisa fokus sama sesuatu, jadi bisa dipengaruhi juga sama yang lain ya, dipengaruhi keluarga dan lingkungan juga, teman-teman bisa mempengaruhi dia gitu. Dan aku merasa gini loh, kalau misalnya di awal-awal berkonflik sama kamu atau kamu udah gak ada lagi di kehidupan dia, ya dia fine-fine aja sih menurut aku di awal ya. Di awal dia tuh kayak ya, toh juga gue masih punya mama, papa, atau gue masih punya kakak, adik, atau gue masih punya teman, banyak teman-teman gue pada asik semua. Nah dia ngerasa ya fine-fine aja, ntar nongkrong sama temen juga gue lupa sama lo. Tapi ya di dalam keramaian ternyata dia ngerasa sepi karena dia kehilangan kamu gitu. So aku rasa mungkin kalau nggak sama kamu juga dulunya atau sebelumnya, dia coba nih, kayaknya gue jadian nama ini deh, kayaknya gue jadian nama ini aja kali ya, aku jadian sama si A, aku jadian sama si B, si C, kok dijalanin nggak enak ya, malah lo aja yang ada di pikiran gue, di hati gue. Nah dia ngerasa gitu kak ya. So ya sekarang aku rasa dia lebih memilih single, dia lebih suka ya gue sendiri aja lah, habis gue mikirin lo terus, dia merasa gitu ya. Entah sama siapa juga dia sekarang, aku rasa dia sering menyendiri, dia sering jalan sendiri karena dia tahu dia punya dunia sendiri yang orang gak ngerti betapa dia itu sulit melupakan kamu gitu ya. Oke. Jadi dia ingin menghubungi kamu ya tahun 2021, aku melihatnya seperti itu. Terus ada sih beberapa faktor yang mungkin membuat dia mandek gitu untuk komunikasi, untuk hubungi kamu. Mandeknya itu karena banyak hal seperti finansial. Mungkin dia mau nunjukin ke kamu dulu kalau dia tuh bisa berhasil tanpa kamu. Jadi nih orangnya, dia tahu dia punya salah, tapi dia naikin pride-nya lagi dan lagi kak. Misalnya gini nih, misalnya kayak gini, waktu bareng sama kamu dia mungkin belum menjadi apa-apa atau dia biasa-biasa aja. Terus waktu sama orang atau kamu nggak ada ya, sebenarnya hidupnya kan makin hancur, hidupnya berantakan gitu ya, seenggaknya uring-uringan. Dia merasa bersalah sama kamu, dia merasa ya ternyata kamu berarti, jadi dia pengen minta maaf sama kamu supaya hidupnya tenang gitu ya. Tapi ketika ada keinginan dia mau menghubungi kamu, dia merasa ya malu gitu loh kak. Dia malu kalau dia belum jadi apa-apa, jadi dia tuh kayak mau nunggu timing yang pas supaya dia menjadi sesuatu yang wah gitu. Seenggaknya dia punya inilah itulah, dia sukses lah atau apa. Jadi waktu dia samperin kamu atau menghubungi kamu, dia bisa menunjukkan keberhasilannya dia. Dia tuh seenggaknya mau menjadi orang yang bisa kamu banggakan gitu. Memang kesannya kayak orang yang gengsian dianya, pengen wah gitu di hadapan kamu. Tapi di dalam lubuk hatinya itu sebenarnya dia mau supaya kamu
bangga sama dia ketika dia udah samperin kamu gitu ya. Inilah orang yang mau hubungi kamu. Bisa juga ada tentang ini ya, dia menunggu timing yang pas juga. Misalnya nih kalau kamu udah sama orang lain, atau kamu ada yang lain, atau kamu punya kehidupan baru, ya dia mau dia tuh yang menjadi terbaik di antara yang lain. Jadi kalau sama siapapun dia bakalan siap bersaing nih, supaya dia nunjukin dia yang terbaik buat kamu. Jadi misalnya ada orang yang menyakiti kamu, dia siap untuk menjadi sesuatu yang bisa kamu andalkan gitu. Dan aku ngerasa kalau kamu sudah ada orang lain, dia nunggu ya kayaknya lo single dulu deh baru gue datang. Lo sendiri dulu baru gue hubungi lo. Dia ngerasa gitu. Tapi menurut aku sih ya, dia tuh kayaknya nanti nggak tahan lagi sih. Mau gimana juga keadaan kamu, ya dia akan hubungi kamu. Karena nih orang pengen minta maaf banget sama kamu. Jadi seperti orang yang berhutang budi gitu loh. Berhutang budi tentang kasih sayang. Makanya udah nggak kuat sih nanti dianya terlalu diem, terlalu pasif. Jadi dia bakalan benar-benar hubungi kamu, setidaknya untuk minta maaf ya. Oke, Kak, sekarang kita lihat bidang atau segala yang berkaitan dengan studinya atau kerjaannya ya. Ini bidangnya. Oke, ada kartu King of Swords, Hierophant, Wheel of Fortune, Page of Swords, The Star, King of Cups. Jadi ini ada energi Taurus, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra. Ya, itu dia. Jadi bidangnya itu ada yang di bidang hukum. Oke. Pengadilan gitu. Ada di bidang teknik, lingkungan. Ada yang di bidang udara, kayak pesawat. Ada di bidang perairan, ada laut, perikanan, perkapalan, ya. Terus ada di bidang agama gitu, religi. Mungkin dia orang yang sekarang ada dalam kegiatan religi, spiritual mungkin ya. Ada juga di bidang itu loh, astronomi, astrologi juga bisa. Mungkin dia orang yang ngerti juga kali soal zodiak gitu. Dia tahu zodiaknya apa. Terus ada juga yang di bidang perkebunan, pertanian. Terus ada yang di bidang ini, bisnis. Di bidang pertambangan juga ada ya. Lalu di bidang cuaca gitu ya. Mungkin pekerjaannya berkaitan dengan cuaca. Kemudian ada yang di bidang kayak pengawas gitu, bisa juga supervisor ya, manager, bisa juga semacam pertahanan ya, mungkin ada yang militer, tentara ya, polisi, intel. Nah itu ya. Oke, jadi sekarang hurufnya hampir aja lupa. Mungkin di antara kalian punya nama yang ada huruf ini, Kak. Oke, aku tambah
Wah, banyak ya. Ini ada huruf X, bisa past life ya, masa lalumu mungkin, atau ini masa kecil, masa lampau. Ada J, ada W atau W. Oke, ada huruf T, ada O, ada Z. Oke, ada huruf C, ada huruf G. Ada huruf G ya. Terus ada huruf V atau V. Ada S, ada L, ada huruf D. Oke, ini ada huruf H, ada huruf I, ada huruf N, ada huruf Y. Oke, ya, aku ulang. Jadi huruf-hurufnya ini ada X, T, V, S, I, huruf I, ada J, ada O, C, L, N, Y, W atau W, Z. Lalu ada huruf G, ini huruf G ya, ada D, ada H. Oke, jadi ini file 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.